Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ijazah palsu. Hari ini memang lagi-lagi trendingnya, lagi panas-panasnya. Apalagi tanggal 15 dan tanggal 16 nanti akan ada pergerakan dari sekelompok orang ini akan ke UGM kemudian ke rumah Pak Jokowi. Itu ada yang WA ke saya bahwa ini orang-orang itu memalukan sekali. Bikin malu ya. Di saat negara-negara yang lain itu fokus untuk bagaimana mengembangkan diri, mereka di Indonesia itu masih pusing soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Padahal sudah 2 kali gugatan mereka itu kalah di pengadilan. Segala saksi dan bukti sudah diungkap di pengadilan, tapi mereka tidak mau untuk menerima keputusan hukum di Indonesia, sehingga mereka mau mengambil tindakan-tindakan di luar hukum. Itu memalukan, teman-teman. Itu adalah kelompok-kelompok orang mungkin yang sakit hati di zamannya Pak Jokowi. Karena kalian tahu, hanya di era Pak Jokowi, kelompok-kelompok ormas-ormas radikal intoleran itu dibubarkan. HTI dan FPI. Mereka mencoba untuk menjadikan negara ini negara khilafah. Bisa jadi negara ini menjadi Afghanistan kedua. Karena mereka mau memaksakan hukum mereka ditegakkan di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya mereka sampai detik ini gak terima dan terus-menerus menyerang Bapak Jokowi. Sebenarnya tujuannya bukan ijazah. Tujuannya adalah bagaimana mereka mau menyerang dan membalas kepada Pak Jokowi karena sakit hatinya. Apalagi akhir-akhir ini mereka mau menuntut untuk Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Mereka katakan, semuanya kan gampang. Pak Jokowi tinggal tunjukkan saja ijazah asli. Semuanya selesai. Nggak semudah itu, Ferguson. Nggak semudah itu. Ya, karena tujuannya bukan itu sebenarnya. Asal kalian tahu teman-teman, itu Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya. Foto ijazah aslinya sudah ditunjukkan bahkan di pengadilan. Bahkan sudah dibandingkan dengan alumni-alumni seangkatan dengan Pak Jokowi, sudah membandingkan dan hasilnya sama. Akan tetapi itulah, sekalipun Pak Jokowi tunjukkan secara langsung ijazah aslinya, apakah itu akan selesai? Nggak bakalan selesai. Karena tujuannya itu bukan untuk mencari kebenaran ijazah aslinya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan citra Pak Jokowi, untuk balas dendam kepada Pak Jokowi. Kalau ijazah palsu sudah tunjukkan Pak Jokowi, mereka akan cari hal-hal yang lain, isu-isu sensitif yang lain yang berhubungan dengan Pak Jokowi untuk menyerang Pak Jokowi dalam segala sisi. Itu tujuan mereka. Kalau kalian mau lihat rekam jejaknya, ini sudah lama kok. Mereka adalah orang-orang yang sama yang menuduh Pak Jokowi PKI, orang-orang yang sama yang menuduh Pak Jokowi itu antek asing, yang menuduh Pak Jokowi segala rupa, Firaun dan sebagainya. Miris. Ya, saya mau katakan miris. Lantas ada orang tuh tulis kolom komentar, ini adalah bocah buzzer Jokowi. Bang, dibayar berapa bang? Oke ya, teman-teman, sudah ada pembuktiannya kok. Sudah ditunjukkan ijazah aslinya, foto ijazah asli, ya. Ya, mau bagaimana lagi, tapi orang itu saya banyak sekali juga yang memberikan komentar bahwa, "Bang, mau capek-capek kamu jelaskan, mereka nggak bakalan percaya." Kita lihat dulu cuplikan video satu ini, teman-teman. Saksi hidup kalau tidak percaya silahkan tempuh lewat jalur hukum. Dokumen, tukang-tukang fitnah Pak Jokowi, bersiaplah kalian untuk masuk penjara. Beredar selama ini sepotong-sepotong, kita tunjukkan foto ijazah asli Bapak Insinyur Joko Widodo. Kita tunjukkan foto ijazah asli Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi kalau mereka katakan Pak Jokowi selama ini nggak menunjukkan ijazah asli, ini dipampang nyata dalam sebuah layar sangat besar. Dan kemudian ada alumni-alumni ikut ke sana untuk membandingkan dan ternyata sama. Pak, kita katakan yang membawa ijazah boleh maju ke depan untuk kita berfoto bersama. Yang bawa ijazah maju ke depan untuk foto bersama. Yang membawa ijazah asli boleh maju ke depan. Yang membawa ijazah semua yang bawa. Itu ya. Bukti-buktinya sudah banyak kali kok diungkapkan. Ya, banyak foto-foto. Ada foto wisudanya juga. Pak itu kan tunjukkan ijazahnya yang asli.
Fakultas UGM angkatan 1980 seperti disampaikan tadi adalah saksi hidup, bukan hanya mendengar seperti disampaikan di luar sana. Kami melihat dan menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan Bapak Insinyur Joko Widodo selama beliau mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 sampai dengan Pak Joko Widodo lulus pada tahun 1985. Keagama HUT angkatan 1980 dan Keagama Bantuan Hukum mengecam segala bentuk kesesatan informasi dan berita bohong yang ditudingkan terhadap Insinyur Joko Widodo sebagai alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi jelas kan teman-teman, testimoni, kesaksian, bahkan mereka mengecam atas penyesatan informasi yang digiring oleh mereka untuk menghancurkan citra Pak Jokowi, bahkan citra UGM itu sendiri, teman-teman. Lantas, pasti mereka akan katakan, itu pasti orang bayarannya Pak Jokowi memberikan kesaksian palsu. Jadi orang-orang yang bersaksi mau menyatakan bahwa dia pernah bersama-sama dengan Pak Jokowi waktu kuliah kemarin, mereka akan katakan itu orang bayaran, itu adalah orang yang berdusta yang tidak mengatakan kebenaran. Ya, mereka pasti nggak akan percaya karena mereka nggak mau mempercayai kebenaran. Dan kemudian giliran datang Roy Suryo, datang Rismond, dan kemudian jika ada yang mengatakan bahwa Roy Suryo dan Rismond keliru, mereka ngamuk tuh teman-teman. Adalah definisi orang-orang yang mengatakan dulu, demokrasi mati di zaman Pak Jokowi. Demokrasi mati. Demokrasi mana? Indonesia darurat. Darurat demokrasi. Nah, tapi mereka sendiri menunjukkan bagaimana mereka bersikap yang tidak demokratis. Ya, di saat orang lain berbeda pendapat dengan mereka, sudah mulai mereka katakan, buzzer. Dibayar berapa Anda? Pembohong. Anda itu tidak pantas seperti ini. Mencaci maki, membuli, dan sebagainya. Itulah karakter-karakter dari orang sebelah. Di saat orang lain tidak sependapat dengan mereka, orang lain berbeda paham, berbeda pemikiran, mereka nggak mau menerima. Ya, di saat ada saksi-saksi seperti tadi, kita lihat itulah teman-teman. Tapi ya, kita harus menunjukkan bahwa kelas kita beda dengan mereka. Kalau mereka berbeda pendapat dengan kita, yowes. Yang penting pendapat, bukan fitnahan ya teman-teman. Jangan sampai, ya mereka kan yang selama ini menuduh. Kita nggak menuduh. Kita nggak menuduh ijazah seorang palsu. Kita nggak mendalilkan. Makanya mereka yang harus membuktikan. Kalau mereka nggak bisa membuktikan, jatuhnya ke fitnah dan harus diproses hukum. Kita tinggal di negara hukum, teman-teman. Jadi seperti itu. Foto-foto yang sudah ditunjukkan tadi, ada foto-foto waktu Pak Jokowi masih wisuda. Itu ramai dalam pembahasan mereka, apalagi Roy Suryo soal face-match-an. Dan teman-teman, jika mengikuti konten saya, jika kalian adalah subscriber di channel saya yang setia, kalian pasti mengikuti bagaimana saya mengedukasi tentang face match. Nanti juga di live streaming nanti malam, teman-teman, stay tune ya. Saya akan lebih mengkupas lebih dalam bagaimana cara untuk membentuk lewat bahasa pemrograman, cara untuk membuat face match berdasarkan Python. Python itu adalah sebuah database untuk kita bisa menulis pemrograman di situ. Ada pokoknya ribet sekali. Saya nggak kuliah di situ, tapi saya sedikit paham. Dan mungkin mudah-mudahan saya nanti di live streaming sebentar malam saya bisa menjelaskan kepada kalian semua dengan cara terperinci. Saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Kan kita sudah menjelaskan kemarin cara kerjanya lewat website dan hanya sedikit bahasa pemrogramannya. Tapi saya akan sebentar malam akan jelaskan secara lebih detail lagi dan mungkin agak sedikit sulit untuk dimengerti karena ini sudah masuk ke dalam ilmu pengetahuan teknologi soal AI, bahasa-bahasa pemrograman, beda dengan tulisan-tulisan kita teman-teman. Itu bahasanya beda-beda. Dan juga ada istilah-istilah nanti yang akan saya sampaikan soal face match yang mungkin ya itu sulit dimengerti, tapi setidaknya ini bisa mengedukasi bahwa face match yang mereka pakai ini terolah-olah seperti sudah 1000%. Apalagi Roy Suryo bilang AI, kami AI itu akurat dan sebagainya. Saya tidak mungkin bahwa itu akurat. Tapi ada
faktor-faktor yang menyebabkan tingkat akurasi dari deteksi face mask tersebut itu sehingga akurasinya menjadi turun. Ya, nanti juga ada yang mengatakan soal foto Pak Jokowi, foto wisuda dengan seorang yang bernama Budi Utomo kalau nggak salah. Nanti di video selanjutnya, uploadan selanjutnya saya akan bahas. Jadi teman-teman harus stay tune karena kita mengupas banyak hal di sini untuk mencerahkan masyarakat semua agar supaya jangan seperti tadi dikatakan adanya banyaknya penyesatan informasi, penyesatan opini yang coba dilakukan oleh mereka untuk menyerang Pak Jokowi. Makanya kita harus berdiri. Kalau bukan kita siapa lagi teman-teman yang harus bersuara? Kita bebas untuk memberikan pendapat kita, bukan berarti kita memfitnah. Kita melawan pendapat dengan pendapat, opini dengan opini, bukan berarti kita memfitnah. Ya, berbeda dengan mereka di sebelah teman-teman. Menuduh apa yang sudah kita lihat hari ini. Pak Jokowi palsu dan sebagainya, padahal sudah dibuktikan di pengadilan dan sudah terbukti bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah asli. Tapi sampai detik ini mereka terus mempeributkan soal ijazah palsu yang bikin sebagian besar masyarakat Indonesia muak dengan tindakan-tindakan mereka ini, teman-teman. Makanya saya berharap Pak Jokowi bisa mengambil tindakan tegas untuk hal ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka ini adalah kelompok orang-orang yang bukan sesungguhnya mencari kebenaran ijazah palsu ini, tapi mereka sedang melancarkan aksinya untuk teman-teman ya kemungkinan membalas sakit hati mereka kepada Pak Jokowi karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya kemungkinan seperti itu. Makanya kalau mau dibilang Pak Jokowi tunjukkan ijazah aslinya selesai, saya pikir nggak bakalan selesai. Pasti akan ada hal-hal yang baru yang akan mereka ciptakan untuk menyerang Pak Jokowi itu sendiri. Karena kalau melihat dari rekam jejak, kalau kita menganalisa teman-teman, ini sudah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Yang pertama, Gus Nur, ya, itu sudah masuk dalam penjara. Bambang Tri, itu sudah masuk kan teman-teman. Sudah masuk. Terbukti mereka melakukan fitnah, penyesatan informasi, dan ujaran kebencian sehingga orang ingin mencemarkan nama baik Pak Jokowi teman-teman. Sudah masuk penjara. Nggak mungkin masuk penjara kalau mereka terbukti benar, itu pasti karena mereka terbukti salah. Sudah masuk penjara kedua kali, salah. Itu akan terus berlanjut. Pengadilan pun sudah memutuskan, apakah mereka percaya? Nggak percaya juga kan teman-teman. Makanya saya katakan kepada kalian, itulah. Nanti teman-teman mungkin stay tune, kalian bisa subscribe, kalian bisa nyalakan notifikasi. Karena semakin hari semakin panas juga. Kalau kalian lihat di komentar-komentar di video-video saya yang sebelumnya itu banyak sekali yang panas teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan kita harus menghargai juga ya orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan serta-merta kita teman-teman yang mendukung Pak Jokowi itu jadi seperti mereka ya. Memang saya agak nggak nyaman dan mungkin agak sakit hati dengan mereka yang sudah komentarnya terlaluan. Tapi kita harus menunjukkan, sekali lagi saya mau ajak kepada teman-teman semua yang mendukung Pak Jokowi ya. Kita harus menunjukkan bahwa kelas kita berbeda dengan mereka. Bahwa kita bukanlah orang-orang yang suka memberikan sumpah serapah, cacian, makian, hinaan atau bulian kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Sekalipun orang-orang yang mencaci kita. Nggak boleh. Kita harus melihat saja teladan Pak Jokowi. Apakah dia membalas cacian dengan cacian? Tidak. Apakah dia membalas fitnahan dengan kejahatan? Tidak juga. Sekalipun waktu lalu Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, mempunyai otoritas penuh ya atas hukum, mempunyai otoritas Indonesia penuh atas kendali ini, mempunyai otoritas yang begitu besar teman-teman yang bisa dia pakai untuk membalas mereka yang melakukan fitnah, kejahatan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan kepada dia, yang mencaci maki dia. Dia bisa menggunakan, tidak perlulah misalnya kalau misalnya Pak Jokowi itu jahat ya, dia tidak perlu untuk melakukan jalur hukum, bentuk saja kayak satu tim dari tentara dan kemudian melakukan operasi khusus untuk membalas, bisa saja karena dia mempunyai otoritas tertinggi di negeri ini ya, sebagai Presiden Republik Indonesia, jenderal tertinggi. Bisa saja, tapi dia tidak menggunakan hak itu untuk melakukan kejahatan, tapi malah dia pakai apa yang dia punya, apa yang sudah dipercayakan kepadanya oleh rakyat Indonesia, dia pakai itu untuk membangun negeri ini. Dia tidak mempedulikan mereka yang nyinyir, mereka yang fitnah, mereka yang bahkan kalian masih ingat ya teman-teman, siapa yang mengatakan Pak Jokowi Firaun kemarin teman-teman? Ya,
siapa ini yang pecinta seni ini, siapa yang mengatakan Pak Jokowi Firaun, aku juga sudah lupa ya namanya. Ketika dia sakit, Pak Jokowi datang menjenguk. Malu nggak tuh? Malu kan? Ya, Anda mencaci maki orang lain. Ketika Anda sakit, orang yang Anda caci maki itu datang kepada Anda dan mendoakan agar Anda segera sembuh. Malunya itu sampai, ya, itu paling menyakitkan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu bisa saja itu tertusuk sampai ke jiwa itu, teman-teman. Bisa saja dia bertobat gara-gara kebaikan yang Pak Jokowi tunjukkan. Ya, semoga itulah teman-teman. Kalau bicara soal tunjukkan saja jasa aslinya, tunjukkan aja. Itu sudah dibahas dari beberapa tahun yang lalu, sudah difoto. Tapi apakah kembali kepada mereka? Mereka memilih untuk berita mana yang akan mereka percayai. Kalau berita yang ada unsur kebenarannya, mereka nggak mau percaya. Jadi susah juga, ya. Oke teman-teman, semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan menangkal setiap penyesatan informasi kepada kalian semua. Semoga kalian semua lebih teredukasi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.